Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wawin Sulfian, NIM 60 akan membuka presentasi kelompok kami yang bertemakan muamalah. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Lailatul Rasyidah, Ilmi Norma Islami, Melina Fatur Rahman, Ayu Firnanda, Wawin Sulfiah, dan Wibowo Adi Sumanto. Topik pembahasan kali ini terdapat 6 topik. Yang pertama, hakikat muamalah. Yang kedua, pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Yang ketiga, makna spiritual tentang kejayaan hidup. Yang keempat, ruang lingkup muamalah. Yang kelima, prinsip muamalah. Dan yang terakhir, akhlak bermuamalah. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bermuamalah. Nah, arti muamalah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Untuk secara etimologi merupakan saling berbuat. Saling berbuat ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, untuk secara terminologi terbagi menjadi dua juga, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Untuk dalam artian luas sendiri merupakan aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Nah, untuk artian sempit merupakan semua akad yang memperbolehkan manusia untuk saling tukar-menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib untuk mentaatinya. Nah, kesimpulannya, muamalat merupakan hukum tata cara syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang aktivitas-aktivitas kehidupan sosial seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dan masih banyak lagi. Saya Nurul Lailatul Rosida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Jikalau manusia menjadikan kehidupan dunia sebagai bentuk yang mempesonakan terhadap kemewahan harta, kebanggaan memiliki anak-anak dan lainnya, atau sangat mencintai perabot kehidupan duniawi, sehingga lalai dan lupa akan sebuah hakikat, maka Islam menjawab bahwa semua bentuk kesenangan dunia tersebut bersifat temporer, sebuah sandiwara, permainan, dan kesenangan sesaat. Maka untuk apa terlalu mengejar kesenangan sesaat sementara kesenangan yang kekal dan hakikat adalah akhirat. Yang selanjutnya ada gambaran kehidupan dunia bukanlah bermaksud untuk meremehkan kehidupan dunia, namun sebagai satu peringatan agar manusia tidak terlena dan lalai, atau tidak menjadikan hidup mereka sia-sia dan merugi. Kemudian Islam menawarkan kehidupan akhirat yang kekal sebagai tempat bersenang-senang yang abadi, dan hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi mereka yang percaya kepada Allah dan kehidupan di akhirat. Ada beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia dalam menyikapi kehidupan damai dan mungkin sebagai renungan bersama. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan kalau mereka mengetahui. Dan selanjutnya ada surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dan dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Norma Islami akan melanjutkan materi selanjutnya. Bagi orang-orang yang beriman, Allah menjadikan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Allah membimbing mereka meraih dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta mengajarkan mereka untuk mencari nafkah di dunia tanpa melalaikan waktunya untuk mengingat Allah.
dan juga menuntut mereka dengan ajaran Islam bahwa kehidupan di dunia sebagai kehidupan untuk bertaubat dan mencari bekal di akhirat. Karena itu, Allah menganjurkan manusia supaya lebih teliti dengan kehidupan di dunia, agar hidup tidak sia-sia. Membimbing manusia sebagai makhluk yang pandai bersyukur, semua ini tidak lain hanyalah ujian bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mengikuti ajaran Islam. Spiritual tentang kejayaan hidup. Masyarakat modern saat ini menghadapi problem yang sangat serius, yaitu alienasi. Alienasi dalam pandangan Erich Fromm sejenis penyakit kejiwaan di mana seseorang tidak lagi merasa memiliki dirinya sendiri sebagai pusat dunianya sendiri, melainkan terenggut ke dalam mekanisme yang sudah tidak lagi mampu dikendalikan. Masyarakat modern merasakan kebingungan, keterasingan, dan kesepian karena apa yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, melainkan adanya kekuatan luar yang tidak diketahuinya menurut perasaan dan akalnya. Relevansi dari kuatnya arus globalisasi sebagai bukti dari perkembangan zaman menurut pendapat sebagian pakar merupakan proses menghilangnya sekat-sekat pembatasan ruang dan waktu yang berdampak kepada semakin transparannya proses transformasi nilai-nilai dan terjadinya asimilasi budaya yang semakin erat, cepat, dan nyaris tanpa batas. Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan individu dituntut untuk semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan individu yang lainnya. Pada saat itu, individu yang lambat akan tertinggal dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dengan segala ketimpatannya. Sebaliknya, kesuksesan hanya akan dimiliki oleh individu yang mampu bersaing dan memiliki kedewasaan dalam berpikir dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nama saya Melina Faturrahman akan melanjutkan materi sebelumnya. Kehidupan sosial budaya suatu masyarakat pada hakikatnya adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sistem lain. Keterbukaan sistem sebagai dampak globalisasi mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mewarnai cara berpikir dan perilaku manusia. Nilai menjadi hal yang penting pada tiap fase perkembangan individu karena nilai menjadi dasar dalam menentukan pengambilan keputusan. Rusaknya nilai dalam masyarakat tentunya berdampak negatif pula terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebagai imbasnya, setiap aspek kehidupan, baik yang secara langsung atau tak langsung, memberikan pengaruh terhadap masyarakat ikut terganggu dan bahkan menjadi hancur. Menurut Tirta Raharja 1994, perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya mengalami percepatan. Percepatan perubahan ini berdampak kepada hal-hal sebagai berikut. 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin pesat. 3. Perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. Dan keempat, tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut Tirta Raharja 1994. Ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah 1. Jual beli, 2. Gadai, 3. Jaminan dan tanggungan, 4. Pemindahan utang, 5. Batasan bertindak, 6. Perseroan atau pengkongsian, 7. Perseroan harta dan tenaga, 8. Sewa menyewa, 9. Pemberian hak guna pakai, 10. Barang titipan, 11. Barang temuan, 12. Garapan tanah, 13. Sewa menyewa tanah, 14. Upah, 15. Gugatan, 16. Sayembara, 17. Pembagian kekayaan bersama, 18. Pemberian, 19. Pembebasan, 20. Damai, 21. Masalah kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah masalah 1. Ijab kabul, 2. Saling meridhoi, 3. Hak dan kewajiban, 4. Kejujuran pedagang, 5. Penipuan, 6. Pemalsuan, 7. Penimbunan, 8. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Nama saya Ayu Fernanda, NIM 19 20 10 3000053. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip muamalah.
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. 3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalah yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. 5. Haramnya segala kezaliman dengan memakan harta secara batil seperti riba, fasad, korupsi, monopoli, penimbunan, dan lain-lain. 1. Syidik artinya mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antar ucapan dengan perbuatan. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu, baik pada diri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja. 2. Istiqomah mempunyai arti konsisten dalam nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, misal interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Proses itu menumbuh kembangkan suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan, keterampilan dengan baik. Sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan terdeteksi dan ternafikan secara nyata. Orang yang lembaga yang istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan sekaligus mendapatkan solusi dan jalan keluar dari segala persoalan yang ada. Terima kasih. Nah, teman-teman, nama saya Baru Sumanto. Saya akan meneruskan materi mengenai akhlak bermuamalah, yaitu yang ketiga. Yang sebelumnya telah dikemukakan oleh teman saya. Sekarang saya akan meneruskan dengan yang nomor 3, yaitu fatona. Mempunyai arti bahwa seorang mukmin mengerti dan memahami dan menghayati serta mendalami segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki manakala seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun perusahaan secara umum. Sifat fatona, perpaduan antara alim dan hafiz,
telah mengantarkan Nabi Yusuf alaihissalam dan timnya berhasil untuk membangun kembali negeri Mesir. Dan sifat itu pula yang mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam keberhasilan berdagang. Dan yang keempat adalah amanah, yang berarti bahwa bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki setiap mukmin, apalagi yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis dikemukakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa amanah itu akan menarik rezeki, sebaliknya khianat itu akan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, tabligh berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain dalam melaksanakan ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tabligh yang disampaikan dengan hikmah, sabar, dan argumentatif serta persuasif menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya atas nama kelompok mengucapkan terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang mungkin ada, yang mungkin akan dikemukakan oleh teman-teman semua, tolong disampaikan pada kolom forum di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.